Beginilah kondisi truk bernomor polisi B9486BY usai menabrak pohon beringin di ruas Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat dini hari tadi. Peristiwa bermula ketika truk yang ditumpangi sopir dan keneknya melaju dari arah Joglo menuju pos pengumben dalam kecepatan tinggi. Namun sang sopir yang diduga mengantuk kemudian hilang kendali hingga menabrak pohon beringin. Kencangnya laju kendaraan membuat truk ringsek parah pada bagian depan hingga menutup sebagian ruas jalan. Dua penumpang yang berada di dalamnya mengalami luka akibat terjepit dan terlempar dari dalam truk. Kondisi bagaimana Mas? Sudah terjepit ya supirnya? Kenek ke mental Anaknya ke pinggir jalan. Kalau supirnya mungkin kegencet juga gitu. Kegencet ya? Iya, tiba-tiba saya tolongin aja bawa ke pinggir udah. Polisi yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan kedua penumpang maupun saksi. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satwil-Lantas Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sebuah mobil jenis minibus masuk ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Hargorejo, Kalirejo, tepatnya di Dusun Sungapan, Kalurahan Hargotirto, Kapanewon, Kokap. Minibus berplat nomor AB1845JS berpenumpang 3 orang yang terdiri dari Kalis Effendi berusia 44 tahun warga Hargotirto beserta anaknya Fajar Pratama berusia 13 tahun dan Valisa berusia 2 tahun. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Kalis dari arah bawah hendak ke atas, mobil mendadak tidak bisa dikendalikan sesampainya di tanjakan yang menikung. Akhirnya mobil jatuh ke jurang sedalam 20 meter. Mobil ringsek di bagian depan dan belakang. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki. Kemungkinan karena pengemudi kurang konsentrasi. Pengemudi mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit, sedangkan kedua anaknya selamat. Kondisi korban tadi sadar terus dievakuasi dibawa ke rumah sakit umum Wates. Ada berapa korban? Untuk korbannya 1, Pak Kalis. Warga setempat menyebut kecelakaan kerap terjadi di lokasi ini karena jalan yang sempit dan rusak, menanjak serta terdapat tikungan. Banyak tikungan, jalan juga naik, masih kurang lebar juga. Harapan kami selaku warga sini untuk jalan diperbaiki, dihaluskan yang belum halus karena ini kebetulan ini yang pas halus, kan yang sebelahnya ini banyak jalan berlubang dan sempit, banyak longsoran. Mobil terperosok ke jurang cukup dalam, sehingga proses evakuasi masih menunggu dari para relawan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pertamina Pelumpang resah dengan rencana relokasi. Nekat kawanan perampok menembak petugas pengisian mesin ATM. Kelompok kriminal bersenjata Papua kembali berulah menembak anak kepala kampung di distrik Kuyugawe, Lanijaya. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar, Nista? Alhamdulillah sehat. Gede sendiri apa kabar? Alhamdulillah. Di hari Senin ini kita harus memulai minggu ini dengan penuh semangat gitu ya, dan kita harus tetap optimis. Betul. Dan kita akan menghadirkan beragam informasi penting. Selain 3 berita utama tadi, kita juga akan hadirkan informasi yang penting lainnya pemirsa. Dan bersama saya Gede Satria. Dan saya Arlista Hadi, pemirsa. Benar sekali tadi kata Gede. Ya. Ini selain 3 informasi, redaksi kami juga sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Informasi pertama ada
informasi apa, Gede? Ya, informasi kali ini pemirsa, belum kering air mata atas musibah terbakarnya Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Peristiwa serupa kembali terjadi. Iya, ini pipa penyalur minyak mentah milik Pertamina di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan hari Minggu kemarin terbakar. Meski terjadi juga ledakan ini namun tidak sampai menyambar ke permukiman warga. Warga di Desa Sukadamai, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Aba Pematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan, khawatir dengan peristiwa meledaknya pipa penyalur minyak mentah milik Pertamina pada hari Minggu. Pasalnya, pipa yang terbakar berada di tepi jalan dan hanya berjarak sekitar 1 km dari permukiman. Dari hasil olah TKP, pihak kepolisian menyebut pipa sengaja digergaji dan dibakar oleh orang tidak bertanggung jawab. Pipa itu digesek punya Pertamina. Perkiraan itu ada alat buktinya berupa kayu sudah digesek. Kemudian itu disulut pakai ini, Pak, pakai apa namanya? Pakai kayu ini dari jarak jauh. Polisi masih mencari pelaku untuk mendalami motif kerusakan dan pembakaran ini. Dari Penukal Aba Pematang Ilir, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pencarian korban hilang akibat kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara masih terus dilakukan. Pasca kebakaran Depo Pertamina Pelumpang pada Jumat malam yang menghanguskan ratusan rumah warga, masih menyisakan korban hilang. Hingga Senin pagi, gabungan petugas berjaga untuk pengamanan dan persiapan pencarian korban hilang dengan menggunakan alat berat dan anjing pelacak. Warga sekitar masih terus berdatangan untuk melihat proses pencarian korban. Sebelumnya, polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Inafis, dan Puslap 4 masih terus menyelidiki penyebab kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kemarin mengunjungi warga terdampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara. Presiden Jokowi melihat langsung kondisi para warga yang berada di tenda pengungsian. Minggu siang, dalam kesempatan pada saat itu, Jokowi menyampaikan bela sungkawa kepada para korban atas kejadian tersebut. Jokowi juga telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi dari kejadian kebakaran di Pelumpang. Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru di lokasi kejadian kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, sudah ada rekan kami, Jen Cahyani, di sana. Selamat siang, Jen. Bagaimana kondisi di sana? Bisakah Anda mengajak kami semua untuk melihat kondisi terkini siang ini? Ada Brimob depan, masih maju lagi. Baik, Gede, Arlista, dan juga pemirsa, memang kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang pada Jumat malam ini menyisakan banyak puing-puing dari rumah warga yang masih tersisa, dan saat ini kami sudah berada di TKP kejadian saat terjadinya ledakan dari Depo Pertamina Pelumpang. Dan sejak pagi tadi dari tim gabungan petugas yang terdiri dari kepolisian maupun dari TNI, dari Pol PP, dan juga dari pemadam kebakaran sudah berjaga di lokasi dan juga melakukan pengamanan, dan nantinya akan dilakukan pencarian kembali korban yang hilang. Dan ada 4
korban yang masih dalam pencarian dan nantinya dari tim gabungan akan melakukan pencarian dengan anjing pelacak dan juga alat-alat berat. Dan pemirsa dapat Anda saksikan di layar kaca Anda di sini di samping saya sudah ada pagar pembatas yang berbatasan langsung dengan rumah atau permukiman warga, dan ini adalah pagar pembatas lokasi depo Pertamina Pelumpang, tempat di mana terjadinya ledakan pada saat Jumat malam. Dan namun pemirsa, yang menjadi perhatian di sini adalah pagar pembatas ini tidak hancur dan juga tidak terbakar hangus, namun dari permukiman warga yang berbatasan yang ada di luar dari pagar ini terbakar hangus dan habis. Dan ini masih menjadi pertanyaan bagaimana investigasinya nanti akan dilakukan, apakah penyebab dan bagaimanakah terjadinya kebakaran pada Jumat malam di depo Pertamina Pelumpang. Dan juga pemirsa, kami akan mengilas kembali bagaimana ledakan saat Jumat malam di depo Pertamina Pelumpang, dan saat ini kami sudah bersama warga terdampak. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Triwahono. Oke, Bapak bisa diceritakan saat kronologis kejadian bagaimana dahsyatnya ledakan pada saat itu, Bapak? Oh iya, jadi waktu itu saya baru pulang dari masjid ya. Saya lihat sini sudah udah banyak asap yang mengepul, asap dari pipa yang bocor ya. Dari asap dari pipa yang bocor itu gas BBM ya, gas BBM yang bocor. Udah sini udah pekat semua, kabut semua. Kita napas sudah nggak bisa, udah sesek, udah pahit di tenggorokan, pahit di mulut, udah mau muntah, udah mau pingsan. Saya waktu itu mengevakuasi keluarga karena waktu itu angin berhembusnya ke arah timur. Jadi yang jalan ini kan menuju sana, keluar arahnya barat. Jadi pada saat saya keluar itu masih sepi. Orang di sebelah barat itu belum ada yang tahu kalau di sini ada kebocoran dari pipa Pertamina gitu kan. Nah setelah sampai situ barulah terdengar ledakan yang besar. Baru orang-orang baru pada sadar yang di sebelah sana. Wow, ada api dulu pertamanya, api besar, ledakan sampai sekitar 3-4 kali kalau saya nggak salah itu. Ledakan besar itu yang kedua. Oke. Baik Bapak, terima kasih dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu warga terdampak yang ada di lokasi kejadian kebakaran. Baik, kami akan nantikan kembali bagaimana investigasi yang akan dilakukan oleh tim DVI Mabes Polri. Kembali ke Anda, Gede Arlista. Ya, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari kawasan Pelumpang, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Satu jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara berhasil teridentifikasi. Anyes yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.